Shalom pemirsa setia YSR Samros Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pemirsa, sebelum saya membacakan ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini, kami ingin berterima kasih kepada semua pemirsa yang sudah mendukung channel kami ini melalui like, melalui subscribe, melalui komentar, melalui kritik, melalui saran yang sudah diberikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa sekalian. Begitupun kami juga turut berdoa kepada pemirsa yang mungkin pada saat ini lagi sementara sakit ya pendeta. Mungkin yang sakit di rumah, yang sakit di rumah sakit, kami juga turut berdoa kepada pemirsa sekalian. Secara khusus kami juga berdoa untuk adik kami yang kekasih, Ibu Marina yang ada di Kanada. Kami berdoa supaya Tuhan boleh dapat menjamah sehingga kesehatan yang sempurna boleh didapatkan. Tetap semangat. Dan pada saat ini saya juga ingin membacakan ayat yang mungkin saja boleh menjadi kekuatan bagi kita semua yang terdapat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita semua harus tetap semangat, kita harus tetap bersukacita. Baik, saya akan membacakan ayat inti kita pada saat ini. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 8 ayatnya yang ke-28. 20. Oh ya, Yesaya 8 ayatnya yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Bapa, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan pengertian dari surga boleh dapat kami dapatkan. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pendeta. Judul pelajaran kita yang keempat ini adalah Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Pemirsa, untuk mendukung keyakinannya, semua gereja Kristen selalu menggunakan Alkitab. Tetapi di dalam berteologi, peran dan wewenang Alkitab itu tidak sama di dalam gereja. Oleh karena itu kita akan menyelidiki masalah yang kompleks ini, masalah penting ini berdasarkan 5 sumber yang mempunyai pengaruh kuat di dalam penafsiran gereja. Jadi ada 5 sumber yang berpengaruh kuat dalam penafsiran ini. 5 sumber itu yaitu tradisi, pengalaman, budaya, akal, dan juga Alkitab itu sendiri. Dan kelima sumber ini memiliki peran penting di dalam semua teologi dan juga gereja. Lalu pertanyaannya, manakah dari kelima sumber ini yang menjadi prioritas? Atau ada tidak gabungan dari kelima ini yang menjadi prioritas di dalam penafsiran Alkitab bagi sebuah denominasi gereja? Saudara, ini penting karena prioritas yang diberikan oleh denominasi atau gereja itu akan menuntun pada penekanan dan hasil yang sangat berbeda. Dan akhirnya akan menentukan arah teologi daripada gereja itu ataupun denominasi itu. Pemirsa, ada 5 tujuan pelajaran kita saat ini. Yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana sikap kita memperlakukan tradisi terhadap kesetiaan kita kepada firman Allah. Yang kedua, bagaimanakah sikap kita memperlakukan pengalaman terhadap kepercayaan kita kepada firman Allah. Dan yang ketiga, bagaimanakah sikap kita memperlakukan budaya terhadap pemahaman kita kepada firman Allah. Lalu yang keempat, bagaimanakah sikap kita memperlakukan akal budi itu, di mana akal budi itu untuk menguasai pemahaman kita terhadap firman Allah. Lalu yang terakhir, mengapa Alkitab menjadi penuntun yang aman atas pertanyaan-pertanyaan rohani. Baik, kita masuk pelajaran yang pertama, judulnya tradisi. Jadi tradisi ini adalah salah satu sumber atau pengaruh kuat di mana gereja dapat menafsirkan Alkitab. Jadi, saudara, tradisi itu sebenarnya tidaklah buruk. Karena tradisi itu dapat menghubungkan kita untuk tetap mengetahui asal-usul kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan
tradisi juga memainkan peranan penting di dalam agama. Namun ada juga bahaya daripada tradisi ini. Contohnya di dalam Markus 7 ayat 1 sampai 13, Yesus menentang tradisi yang mengesampingkan firman Allah. Jadi yaitu tradisi yang diajarkan oleh para pemimpin agama Yahudi yang menuntun kepada satu titik di mana firman Allah itu tidak lagi memiliki pengaruh. Oleh karena itu, pemirsa, kita harus dapat membedakan firman Allah dengan tradisi manusia. Sebagaimana yang hamba Tuhan Rasul Paulus sampaikan, nasihatkan kepada jemaatnya di Korintus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang kedua, dan juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 kepada jemaat di Tesalonika. Jadi saudara, firman Allah sesungguhnya menanamkan rasa hormat dan sikap setia kita kepada Allah, di mana rasa hormat dan kesetiaan ini membentuk atau menghasilkan tradisi-tradisi yang dikehendaki Allah, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dikehendaki oleh Allah. Dan pemirsa, kesetiaan kita harus selalu teguh kepada Allah yang telah menyatakan kehendaknya dalam firman Allah yang tertulis. Oleh karena itu, Alkitab harus berdiri lebih tinggi di atas semua tradisi, termasuk tradisi yang dianggap baik. Jadi pelajaran penting yang pertama, pemirsa, bagaimanakah sikap kita memperlakukan tradisi terhadap kesetiaan kita kepada firman Allah. Jadi kita harus dapat membedakan antara tradisi manusia dengan yang namanya firman Allah, sehingga kita dapat menanamkan rasa hormat dan juga sikap setia kita kepada Allah. Karena itu yang akan membentuk tradisi yang dikehendaki oleh Allah. Kita masuk pelajaran yang kedua, judulnya Pengalaman. Pemirsa, pengalaman adalah bagian dari keberadaan manusia. Dan pengalaman ini mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Allah telah membentuk kita sedemikian rupa sehingga hubungan kita dengan Allah ini terjadi, dan itu secara signifikan dibentuk oleh yang namanya pengalaman. Dan itu kita bisa lihat bagaimana pengalaman daripada hamba Tuhan Rasul Paulus pada saat dia berada atau memberikan surat kepada jemaat di Roma 2 ayat 4, dan juga surat kepada anak bekasi atau anak rohaninya yaitu Titus di dalam Titus 3 ayat 4 dan 5. Lalu agama dan iman itu bukan hanya sekedar doktrin dan keputusan rasional, bukan. Jadi bagaimana kita bisa tahu itu bukan hanya sekedar? Karena apa yang kita alami atau pengalaman itu secara signifikan membentuk pandangan kita akan Allah, ini iman, ya. Dan bahkan pemahaman kita terhadap firman Allah, ini yang disebut dengan doktrin. Jadi saudara, oleh karena itu kita harus melihat dengan jelas keterbatasan dan ketidakcukupan daripada pengalaman ini yang akan mempengaruhi pengertian kita atau penafsiran kita terhadap Alkitab. Jadi oleh karena itu kita perlu melihat dengan jelas, karena pengalaman bisa menipu kita. Oleh karena itu pengalaman juga harus diuji, pengalaman harus ditafsirkan dan dibentuk oleh firman Allah. Dan kalau sudah dibentuk oleh firman Allah, maka pengalaman kita ini lebih rohani, dan itu yang akan memberikan penafsiran atau pemahaman kita akan Alkitab. Jadi pemirsa, kita perlu belajar mempercayai firman Allah di atas pengalaman dan keinginan kita. Kita harus waspada dan memastikan bahwa pengalaman kita itu harus selaras dengan firman Tuhan, dan pengalaman kita itu tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Jadi pelajaran penting yang kedua, bagaimana sikap kita memperlakukan pengalaman terhadap kepercayaan kita kepada firman Allah. Pengalaman kita perlu diuji, saudara. Pengalaman kita perlu ditafsirkan dan dibentuk oleh firman Allah. Oleh karena itu, kita perlu belajar mempercayai firman Allah di atas pengalaman, dan memastikan
bahwa pengalaman kita harus selaras dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Pelajaran yang ketiga judulnya budaya. Jadi ini adalah salah satu unsur yang dapat mempengaruhi penafsiran kita terhadap Alkitab. Budaya. Saudara, kita adalah bagian daripada budaya. Budaya itu adalah cara hidup tertentu. Dan hidup kita juga dipengaruhi dan dibentuk oleh yang namanya budaya. Firman Allah diberikan dalam budaya, meskipun tidak terbatas hanya pada satu budaya saja. Dan faktor-faktor budaya dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang Alkitab. Oleh karena itu kita harus ingat, Alkitab ada oleh karena apa? Budaya-budaya, kekuasaan, dan juga status sosial. Itu makanya Alkitab ada, dicatat oleh karena ada budaya, oleh ada kekuasaan, oleh karena status sosial. Inilah satu alasan mengapa Alkitab sanggup mengubah serta memperbaiki unsur-unsur dosa dalam semua kebudayaan. Tapi kita harus ingat juga bahwa budaya juga sudah dipengaruhi oleh dosa. Ada beberapa aspek budaya yang mungkin selaras dengan iman kita. Tetapi kita harus selalu berhati-hati. Oleh karena itu kita harus membentuk budaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Jadi pelajaran penting yang ketiga, bagaimana sikap kita memperlakukan budaya terhadap pemahaman kita kepada firman Tuhan. Sekali lagi, budaya, pemirsa, adalah bagian dari hidup kita yang dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus membentuk budaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Pelajaran yang keempat judulnya akal. Di akal ini agak menarik ini, pemirsa. Saudara, Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk berpikir, kemampuan mempunyai akal budi, mempunyai pertimbangan, kemampuan untuk menarik kesimpulan. Tuhan berikan itu. Dan semua argumen teologis menguasai kemampuan kita dalam berpikir dan menarik kesimpulan. Ini kita lihat sejarah. Pada masa pencerahan di abad ke-18, nalar manusia itu atau cara berpikir manusia itu telah mengambil peranan baru. Dan ini sangat mendominasi masyarakat pada abad itu. Di mana mereka berpikir dan mereka dapat mengambil kesimpulan dan mereka menganggap itulah yang benar. Ya, abad pencerahan. Sehingga pandangan itu menganggap akal atau pikiran manusia itu adalah sumber tertinggi daripada pengetahuan. Dengan kata lain, hanya akal kita saja ini yang dapat secara langsung menangkap kebenaran yang ada. Jadi menurut mereka, hanya akal saja ini yang menyatakan bahwa ini adalah satu kebenaran. Ini menjadikan akal manusia ini sebagai ujian dan juga sebagai standar daripada kebenaran. Saudara, akal akan menjadi wewenang baru di mana semua harus tunduk, termasuk wewenang gereja dan bahkan wewenang Alkitab sebagai firman Allah. Ini berbahayanya. Sehingga semua mujizat ataupun kejadian-kejadian supra alami Allah seperti kebangkitan Yesus, kelahiran Yesus dari perawan Maria, lalu penciptaan selama 6 hari, dan masih banyak lagi, itu tidak masuk akal, maka itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipercayai. Namun, saudara, sekali lagi harus diingat, sebagaimana tadi budaya, kekuatan akal manusia juga sudah terpengaruh oleh dosa dan perlu dibawa ke bawah kuasa Kristus. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-18. Akal manusia itu harus diterangi oleh firman Tuhan supaya bisa dapat memahami kebenaran Alkitab. Kalau tidak mungkin akal manusia ini dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Fakta bahwa Allah itu adalah pencipta menunjukkan bahwa akal manusia ini diciptakan sebagai sesuatu yang maksudnya tidak diciptakan sebagai sesuatu yang berfungsi secara independen, secara mandiri dan terpisah daripada Allah. Tidak, karena Allah menciptakan kita secara kesatuan. Itulah
Sebabnya di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu di Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya hanya dengan menerima firman Tuhan yang tertulis atau Alkitab ini sebagai standar tertinggi dalam hidup kita dan bersedia mengikuti apa yang tertulis di dalamnya, maka kita dapat berpikir, kita mempunyai akal yang benar. Jadi harus mengandalkan ini juga. Standar ini harus menjadi standar yang tertinggi supaya akal kita ini menjadi pikiran atau akal budi yang benar. Jadi pelajaran penting yang keempat, bagaimanakah sikap kita memperlakukan akal untuk menguasai pemahaman kita terhadap firman Allah. Sekali lagi, Tuhanlah yang telah memberikan kita kemampuan berpikir, mempunyai akal. Tetapi pikiran atau akal kita ini harus diterangi oleh firman Tuhan sebagai satu-satunya standar tertinggi dalam hidup kita, sehingga pikiran kita ini adalah pikiran yang benar sesuai dengan Alkitab. Pelajaran yang terakhir judulnya Alkitab. Jadi kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang telah menyatakan dan mengilhami isi Alkitab kepada manusia. Oleh karena itu Roh Kudus tidak akan pernah membawa kita bertentangan apalagi menyimpang daripada firman Tuhan. Bagi gereja Masehi Advent hari ke-7, Alkitab memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada semua tradisi, pengalaman manusia, budaya manusia, ataupun akal budi manusia. Alkitab lebih tinggi wewenangnya di dalam pemahaman kita akan kebenaran Alkitab, isi Alkitab. Hanya Alkitablah yang menjadi standar di mana segala sesuatu diuji. Hanya Alkitab. Ada beberapa orang memang yang mengaku telah menerima ilham dan katanya mendapatkan perintah dari Roh Kudus, namun hidupnya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Bagi mereka, Roh Kudus telah mendapat wewenang yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Saya mau ulangi lagi. Jadi orang-orang yang seperti ini, mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan ilham, lalu mereka mendapatkan perintah dari Roh Kudus, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bagi mereka, Roh Kudus itu katanya lebih tinggi daripada firman Tuhan atau firman yang tertulis ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun yang meniadakan firman Tuhan yang tertulis dan terilhami itu akan apa? Akan di dalam posisi yang berbahaya. Apalagi dia mengajarkan pemahaman itu. Dia berjalan dalam bahaya oleh karena dia sesungguhnya tidak mengikuti pimpinan daripada Roh Allah itu sendiri. Saudara, Roh Kudus jangan dipahami sebagai pengganti firman Allah. Tidak boleh. Roh Kudus bukanlah pengganti daripada firman Allah. Sebaliknya, Roh Kudus bekerja selaras dengan Alkitab. Dan melalui Alkitab ini, Roh Kudus akan menuntun kita membawa kepada Kristus. Karena di dalam Yohanes pasal 5 ayat 46-47, Yohanes 7 ayat 38, bagi Yesus sendiri, Alkitab ini adalah sumber dan juga standar utama untuk menjadi penuntun yang aman atas pertanyaan-pertanyaan rohani daripada pendapat-pendapat subjektif. Ya, lebih bagus kita gunakan Alkitab ini. Ini akan menjadi penuntun yang aman bagi kita di dalam menjawab pertanyaan pribadi kita. Jadi pertanyaan atau pelajaran penting yang terakhir, mengapa Alkitab menjadi penuntun yang aman atas pertanyaan-pertanyaan rohani? Karena Alkitab adalah sumber dan juga standar utama untuk menjadi penuntun yang aman atas pertanyaan-pertanyaan rohani. Hanya Alkitab saja yang bisa untuk menuntun kita. Dan ini adalah penuntun yang aman, di luar pendapat-pendapat subjektif yang lain. Demikianlah pelajaran kita pada minggu ini. Jadi Alkitab, saudara, adalah satu-satunya sumber resmi teologi kita. Yang lainnya itu kalau selaras dengan firman Tuhan, itu boleh juga. Tetapi Alkitab saja yang menjadi sumber resmi daripada teologi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan pada saat ini. Begitu banyak
pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu pemahaman kami atas kebenaran firman Tuhan. Ada tradisi, ada budaya, pengalaman, dan bahkan akal budi. Tapi kami berterima kasih Tuhan. Ada firman yang tertulis. Ada Alkitab, satu-satunya standar, sumber penuntun yang aman bagi kami di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan rohani di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami untuk dapat memahami kebenaran Alkitab, menuntun kami lebih hari lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini tak henti-hentinya kami memohon kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau boleh dapat menghentikan wabah corona ini Tuhan di atas muka bumi ini. Sehingga kami boleh dapat kembali beraktivitas, kembali dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama dengan umat-umat Tuhan yang lainnya di dalam gereja. Bapa di surga, inilah semua kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.